Selamat datang di channel Celoteh Mereka. Kali ini saya akan bahas suatu peristiwa tragedi transportasi massal yang memakan banyak korban jiwa dan luka-luka. Tragedi ini terjadi pada tahun 1987. Seperti apa kisahnya? Simak video ini. Peristiwa kecelakaan tragis dua kereta api antara KA 220 dengan KA 225 terjadi di daerah Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan pada tahun 1987. Kecelakaan kereta api ini merupakan musibah terburuk dalam sejarah perkereta-apian di Indonesia dan lebih dikenal dengan sebutan tragedi Bintaro 1. Pada tanggal 19 Oktober 1987, saat itu suasana di stasiun Sudimara terlihat sangat ramai. Stasiun itu dipenuhi dengan orang-orang yang ingin beraktivitas menggunakan kereta api. Dan saat itu, kereta api yang siap untuk diberangkatkan yaitu kereta api lokal Rangkas KA 225 jurusan Rangkas Bitung, Jakarta Kota. KA 225 yang ditarik lokomotif BB 30616 dengan Slamet Suradio sebagai masinis, Soleh sebagai asisten masinis, dan Adung Safei sebagai kondektur. KA 225 mulai diberangkatkan dari stasiun Sudimara yang dijadwalkan tiba pada jam 6:40. Kemudian akan bersilang dengan KA 220 pada jam 6:49. KA 225 tiba di stasiun Sudimara dengan kedatangannya yang telat 5 menit, yaitu pada jam 6:45. KA 225 berhenti di jalur 3 untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Pada saat itu, jalur kereta api hanya memiliki satu jalur, yaitu jalur tunggal untuk dilalui. Sehingga ketika ada kereta api yang ingin melintas, harus melakukan pergantian dengan cara persilangan. Pada saat itu, emplasmen stasiun Sudimara hanya memiliki 3 jalur, yang mana di jalur 3 sudah diisi oleh KA 225 untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Sedangkan di jalur 2 diisi oleh KA barang, yaitu 1035. Dan di jalur 1 saat itu dalam kondisi buruk, yang hanya digunakan untuk langsiran dan spur simpan. PPKA Sudimara mengirimkan surat PTP yang berisi bahwa persilangan KA 225 dengan KA 220 akan dipindahkan ke stasiun Kebayoran. Namun sayangnya, surat tersebut diserahkan tanpa meminta izin dari PPKA Kebayoran. Bahkan surat PTP itu dikirimkan tidak sesuai prosedur, yang mana surat tersebut diserahkan kepada petugas PPKA baru kemudian diserahkan ke masinis dan kondektur KA 225. Setelah itu, PPKA Sudimara menelpon PPKA Kebayoran yang bernama Mat Ali. Tujuannya untuk meminta izin yang semula persilangan dilakukan di stasiun Sudimara akan berpindah ke stasiun Kebayoran. Kemudian Mat Ali menjawab, gampang, itu bisa diatur. Suatu jawaban yang meremehkan padahal menyangkut ratusan nyawa manusia. Sedangkan di emplasmen stasiun Kebayoran, saat itu sudah ada kereta api Patas Merak, yaitu KA 220 jurusan Tanah Abang Merak. KA 220 ditarik dari lokomotif BB 30316 dengan Amung Sunaria sebagai masinis dan Mujiono sebagai asisten masinis sedang menunggu persilangan dengan KA 251. Pagi itu terjadi pergantian PPKA dari shift malam ke shift pagi. Saat pergantian shift tersebut, Mat Ali yang merupakan shift malam memberitahu PPKA shift pagi yaitu Umriyadi bahwa KA 251, 225, dan KA 1035 belum tiba di stasiun Kebayoran.
Setibanya KA 251 di stasiun Kebayoran untuk melakukan persilangan dengan KA 220. PPKA Umriyadi yang tidak mengetahui pemindahan tempat persilangan lalu menghubungi PPKA Sudimara untuk meminta izin memberangkatkan KA 220. Namun Jamhari menjawab, "Tunggu aman saya lagi sibuk." Sesuai prosedur yang ada, harusnya Jamhari menolak memberikan izin keberangkatan KA 220 dan mengabarkan bahwa ada kereta api yang akan melintas menuju stasiun Kebayoran dari stasiun Sudimara, sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Disinilah terjadi miskomunikasi antara dua PPKA tersebut. Setelah komunikasi dua PPKA tersebut ditutup dengan keadaan yang tidak pasti, Umriyadi memberangkatkan KA 220 dari stasiun Kebayoran menuju stasiun Sudimara dengan asumsi persilangan KA 220 dengan KA 225 tetap dilakukan di stasiun Sudimara. Umriyadi pun kembali menelpon Jamhari dan mengatakan KA 220 sudah diberangkatkan dari stasiun Kebayoran menuju stasiun Sudimara. Mendengar kabar tersebut, Jamhari pun merasa bingung karena PTP sudah diserahkan ke masinis dan kondektur KA 225, yang mana saat itu kondisi KA 225 sudah dipenuhi dengan penumpang dan siap untuk diberangkatkan. Dengan rasa kebingungan, Jamhari mengakali masalah ini dengan cara melangsir KA 225 dari jalur 3 ke jalur 1 stasiun Sudimara. Akhirnya Jamhari memerintahkan petugas harian stasiun untuk melangsir. Perihal langsiran tersebut harusnya ditulis oleh PPKA dalam laporan harian masinis dan dijelaskan secara lisan. Disinilah miskomunikasi kembali terjadi antara PPKA Sudimara dengan masinis KA 225 yang membuat kesalahpahaman atas informasi dan instruksi yang berujung tragedi. Di saat petugas yang disuruh oleh Jamhari untuk memberikan semboyan, tiba-tiba KA 225 bergerak maju tanpa adanya perintah suara peluit. Berdasarkan keterangan dari masinis KA 225 yaitu Slamet Suradio, bahwa saat itu dirinya diberangkatkan dengan surat PTP. Kemudian petugas stasiun berusaha untuk menghentikan KA 225 dengan cara meniupkan peluit. Namun KA 225 semakin menjauh sehingga usahanya pun sia-sia. Adapun penjelasan yang diberikan oleh PJKA, saat itu kondektur memasuki rangkaian kereta api, namun tidak meminta kereta api tersebut berhenti. Petugas stasiun itu pun melapor ke Jamhari dan mengatakan KA 225 sudah berangkat tanpa izin. Dengan cepat, Jamhari menggerakkan tuas sinyal bahaya untuk menghentikan kereta api KA 225. Sementara itu, berdasarkan keterangan dari Slamet Suradio, selaku masinis KA 225, dia tidak melihat adanya tanda-tanda sinyal tersebut. Tidak menyerah sampai di situ, Jamhari pun langsung berlari menuju tengah-tengah rel kereta api untuk menghentikan KA 225 dengan cara mengibarkan bendera merah. Namun, usaha Jamhari tersebut pun gagal. Sementara itu, dua rangkaian kereta api yaitu KA 225 dan KA 220 masih terus melaju tanpa tahu apa yang akan terjadi. Kemudian, pada lintasan S di kilometer 17 plus 252, kedua rangkaian kereta api tersebut saling terlihat. Sehingga kedua masinis sangat terkejut dan langsung melakukan pengereman secara darurat. Namun, karena jarak yang tidak terlalu jauh, sehingga tabrakan pun tidak dapat dihindarkan. Dalam waktu sekejap, terjadilah tabrakan head to head dan menimbulkan suara yang sangat keras. Saking hebatnya tabrakan tersebut, kedua lokomotif mengalami kerusakan yang sangat parah. Bahkan gerbong pertama dari KA 225 menghantam gerbong KA 220. Suara benturan yang keras tersebut seketika berubah menjadi jerit tangis dari para penumpang
yang terjepit dan tertindih di dalam rangkaian kereta api. Korban yang tercatat dari peristiwa tersebut ada sekitar 139 orang meninggal dunia, 72 orang meninggal di tempat, dan sisanya meninggal dalam keadaan sekarat. Dari 139 korban tewas, sekitar 133 sudah berhasil teridentifikasi. Sementara itu diketahui ada sekitar 254 korban luka-luka. Dengan rincian 170 orang sudah berhasil dirawat di rumah sakit. Sementara 84 orang mengalami luka ringan. Proses evakuasi korban melibatkan banyak petugas dan warga sekitar yang berada di lokasi kejadian. Sementara itu, total kerugian material berdasarkan laporan dari PJKA mencapai angka 1,9 miliar. Akibat dari kecelakaan tersebut, masinis KA 225 yaitu Slamet Suradio divonis hukuman 5 tahun penjara dan harus kehilangan pekerjaannya sebagai masinis kereta api. Slamet Suradio ditahan di lapas Cipinang dan bebas pada tahun 1993. Setelah bebas dari penjara, Slamet Suradio hanya diperbolehkan untuk mengikuti apel di kantornya karena sudah dibebas tugaskan dari pekerjaannya sebagai masinis. Pada tahun 1996, Slamet Suradio dipecat secara tidak hormat. Ia pun tidak mendapatkan uang pensiun. Nasib yang serupa dialami oleh Adung Sapei, kondektur dari KA 225. Adung Sapei mendapatkan hukuman penjara sekitar 2,5 tahun. Sedangkan PPKA Jamhari dan Umriyadi dihukum selama 10 bulan. Tragedi ini merupakan cerita sejarah yang tidak akan dilupakan. Bahkan ada yang mengatakan lokasi tersebut menjadi angker akibat dari tragedi ini. Semoga amal ibadah para korban dapat diterima di sisinya. Dan semoga kisah tragedi ini tidak akan terjadi di masa yang akan datang.